seterusnya. Hanya Nabi Muhammad dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, kemudian ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Itu semua maksudnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dipanggil namanya langsung, di belakang pasti ada Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Surat Ali Imran. Kalau Allah bilang Muhammad illa rasul, pasti di belakangnya ada rasul. Disebut risalahnya. Kemudian dalam akhir surat Al-Fath ayat terakhir ayat 29, wa ma Muhammadun Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad di belakangnya ada Rasulullah. Dan Allah memuliakan Nabi Muhammad di banyak ayat Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia di antara para nabi dan rasul yang lain. Karena jumlah para nabi 124.000 berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan jumlah rasul ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 310, ada yang mengatakan 315. Dan pertemuan kemarin kita jelaskan perbedaan antara para nabi dan rasul. Ada yang mengatakan rasul itu orang yang membawa syariat baru. Nabi itu meneruskan syariat para rasul. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa wafat, Nabi Harun meneruskan syariat Nabi Musa, tidak membawa syariat baru. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam pertama kita membahas kisah para nabi dan rasul. Kisah pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, beliau disebut di dalam Al-Quran di 25 ayat. Nasabnya Nabi Adam. Nabi Adam adalah bapak daripada manusia. Beliau ayah daripada kita. Dan beliau termasuk orang pertama yang Allah kisahkan ceritanya dalam Al-Quran. Dan orang pertama yang menyembah Allah di muka bumi adalah Nabi Adam dari manusia. Manusia pertama menyembah Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa disebut Nabi Adam dengan Adam? Adam itu karena min adimil ard, min turabiha, ay dari tanah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Abu Dawud, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari segenggaman tanah, dari seluruh penjuru dunia atau bumi. Allah ciptakan Adam dari segenggaman tanah, dari seluruh penjuru bumi. Maka datang anak Nabi Adam, ada yang warnanya merah, putih, hitam, dan lain sebagainya. Ada yang muda, ada yang susah, ada yang baik, ada yang buruk. Semua makhluk ada. Yang baik ada, yang buruk ada, dan seterusnya. Kelahiran Nabi Adam. Nabi Adam tidak dilahirkan, tetapi Adam mengalami proses penciptaannya. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Maka orang yang mengkagumi ciptaan Isa dari ibu tanpa ayah, kata Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya ciptaan Adam sama dengan ciptaan Isa. Bahkan yang lebih mengajubkan bukan Isa, karena Isa masih ada ibunya, Adam tanpa dua-duanya. Karena ciptaan Allah 4. Pertama, yang tanpa ayah dan ibu, Nabi Adam. Yang diciptakan dari ayah tanpa ibu, Hawa. Nanti kita akan tahu, diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Kemudian yang ketiga, yang diciptakan dari ibu tanpa ayah, Nabi Isa. Maka dalam Al-Quran tidak pernah disebut cuma Isa bin Maryam, karena kisah tidak akan terulang. Fir'aun disebut, kita tidak tahu nama aslinya, Ramses ke-12 dan seterusnya. Kenapa? Karena kisah Fir'aun bisa terulang. Karena as-sira'u bainal haqqi wal batil qadim biqidamid dunya. Pertentangan antara hak dan batil itu sudah lama, sejak awalnya dunia ini. Dari anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Nanti kita juga bertemu yang akan datang, kita akan mengetahui kisah Qabil, Habil dan Syith, anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah ciptakan Nabi Isa dari ibu tanpa ayah. Dan ini lebih mengagumkan, orang ada ibunya tidak ada ayahnya. Kemudian yang keempat itu ciptaan manusia biasa, yang lahir dari ibu dan bapak seperti kita biasa manusia. Maka ini ciptaan Allah itu 4. Kalau Isa tidak lahir, orang masih bertanya, sedangkan Allah itu sempurna. Masa Allah tidak bisa ciptakan manusia dari ibu tanpa ayah? Allah ciptakan biar sempurna.
maka lingkaran tersebut tertutup, tidak ada yang bisa bertanya dan protes lagi. Proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang pertama dari tanah, kemudian tanah itu jadi liat atau dicampur dengan air. Kemudian yang ketiga, ja'alahu basharan sawiyan minas salsali kal fakhar, tanah yang kering, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bentuk dia sebagai manusia yang sempurna, lalu Allah meniup roh. Dan setiap proses penciptaan Isa ini, sekali prosesnya kan 3 kali proses. Satu proses aja 120 tahun. Ya. Itu kullu marhala minal marahil, setiap proses ciptaan dari tanah 40 tahun. Kemudian dari tanah liat 40 tahun, kemudian seterusnya. Maka jadi 120 tahun masa ciptaan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa pada hari Jumat. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, sebaik-baik hari yang terbit matahari itu adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Allah ciptakan Adam. Dan pada hari Jumat Allah masukkan Adam di dalam surga. Dan pada hari Jumat Adam keluar dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan ada hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, la taqumus sa'a illa fi yaumil jum'ah, hari kiamat itu jatuhnya pada hari Jumat. Tapi 2017, 18, 19 tidak ada yang mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah, Allah yang mengetahui kapan hari kiamat. Tetapi Allah sudah kasih tahu melalui Nabi tanda hari kiamat yang kecil maupun yang besar. Ini proses ciptaan Nabi Isa, Nabi Adam alaihissalam. Ini proses penciptaan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, kita ini manusia biasa diciptakan pertama dari air mani atau sperma, air mani. Yang kedua, al-alaqah, segumpal darah. Ini proses penciptaan kita ini biasa ini, dari air mani. Kemudian yang kedua dari segumpal darah. Kemudian yang ketiga mudghah, segumpal daging. Yang darah ini menjadi daging. Kemudian yang keempat al-'idham, dikasih tulang. Yang kelima kasawna al-'idhama lahma, dalam surat Maryam. Fakasawna al-'idhama lahma, lalu kami bungkus tulang tersebut dengan daging. Kemudian yang keenam nafkhur ruh. Kalau sudah dibungkus dengan daging lalu ditiup roh, maka hidup. Maka janin di dalam rahim ibunya 120 hari sudah ditiup roh. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud, hadis ketiga dalam hadis Arba'in Imam Nawawi. 4 bulan 120 hari sudah mulai ditiup roh. Maka orang kita di Indonesia adakan acara apa? 7 bulanan. Kenapa? Rasa berterima kasih, bersyukur atas ditiupnya roh pada janin tersebut. Dibacain surat Yusuf, anaknya nggak ganteng juga, sama aja kan? Dibacain surat Maryam, hidungnya tetap juga pesek, nggak bakalan mancung. Kayak ibu-ibu bilang, Syekh doain anak saya mirip kayak Syekh. Wah jangan dong, anaknya harus mirip bapaknya, masa mirip saya? Ya nggak mungkin, yang nanam saham siapa, mirip siapa? Karena itu kan berbahaya. Kalau kita nanti dia mirip saya, banyak tuduhan. Seperti lagi santunan di puncak, anaknya mancung semua hidungnya. Ya Allah, ini kok mancung semua? Ada ibu-ibu bilang, iya orang Arab nanam saham pulang. Jadi anaknya mirip Arab semua. Maka pertama dari air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, dikasih tulang, dibungkus dengan daging, kemudian ditiup roh 120 hari. Maka wanita menggugurkan janin usia kandungan 120 hari 4 bulan haram, dosa besar, karena telah membunuh yang bernyawa, orang yang sudah diberi nyawa oleh Allah. Kecuali dipastikan dokter ini membahayakan istri atau ibu, baru boleh kita menggugurkannya. Ya, dan sebelum 40 juga menggugurkan janin itu haram hukumnya, kecuali kalau dokter ini menyatakan bahwa ini kalau diteruskan kehamilannya membahayakan ibu, maka yajuz al-baqa' 'ala al-asl wa tarkul far'. Artinya kita mempertahankan asal adalah ibunya yang kepastian hidupnya pasti, dan kita meninggalkan atau menggugurkan anak yang far', itu yang cabang dari ibunya, jika dipastikan dokter yang muslim, yang terpercaya, yang thiqah, atau dokter yang beragama selain Islam,
tetapi dia terpercaya dengan omongannya. Boleh konsultasi dengan beberapa dokter, karena itu membunuh yang tidak bernyawa. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim dan Musnad Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Aisyah mengatakan, menukil sabda Nabi, khuliqatil malaika min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar, jin itu diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, Adam diciptakan dari apa yang sudah disifati oleh Allah, seperti yang di dalam Al-Quran dari tanah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, lamma khalaqallahu Adam tarakahu ma syaa iyada' faja'ala iblis yatifu bihi falamma ra'ahu ajwaf 'arifa annahu khalqun la yatamalak. Ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam di surga, Allah pun meninggalkannya sesuai dengan kehendaknya. Maka iblis pun mengintar Adam, mengejar Adam itu, memperhatikan Adam, diperhatikan ciptaannya. Kan jin diciptakan lebih dahulu. Nanti kita akan tahu. Jin diciptakan lebih dahulu. Ketika Adam diciptakan, iblis itu perhatiin ciptaan Adam. Lalu dia memperhatikan bagaimana di dalam keadaan Adam ketika melihat ada sisi yang kosong. Iblis memperhatikan ada sisi yang kosong di dalam ciptaan Adam. Dan pada saat itu dia merasa ini makhluk yang tidak bisa menjaga, menahan diri. Maka karena ada yang kosong, ini bisa jadi peluang iblis masuk untuk menggoda orang. Maka dia tahu ini khalqul la yatamalak, ini ciptaan yang tidak bisa menjaga dan menahan diri. Kemudian sesudah Allah ciptakan Adam alaihissalam, Allah menyuruh malaikat untuk sujud. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan iblis juga. Kan iblis bukan malaikat. Tapi kata ulama, karena dia menyerupai ibadah malaikat, ketaatan malaikat, dan di dalam satu tempat yang sama Allah merintahkan malaikat sujud, karena dia menyerupai, dalam ilmu tafsir dikatakan menyerupai ibadah para malaikat, maka dia dapat dari perintah itu juga, berlaku bagi dia. Dan itu terjadi khilaf ulama tafsir, apakah ada yang bilang ini iblis itu dulu orang yang ahli ibadah, bahkan ibadahnya lebih kuat dari malaikat. Itu wallahu alam, cuma hanya pendapat para ulama-ulama saja. Tapi ketika iblis itu, pada saat itu Allah merintahkan malaikat sujud untuk Adam, dia kebagian daripada perintah tersebut, maka dia wajib untuk sujud. Ketika diperintahkan sujud, itu sujud dulu. Ada sebagian syariat sujud itu diperintahkan, seperti sujud anak Nabi Ya'qub kepada beliau dan Yusuf, dan sujud-sujud yang lain. Tetapi dalam Islam itu dinasakh, itu disebut syar'u man qablana, syariat umat terdahulu. Yang jadi khilaf antara ulama usul fikih, apakah syariat umat terdahulu syariat untuk kami atau tidak. Kata ulama bahwasannya kalau ada dalilnya dalam syariat kami laksanakan. Tapi kalau sudah tidak ada, itu dinasakh, dihapus, apalagi bertentangan dengan akidah dan syariat kita. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat sujud, semua sujud kecuali satu, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia nggak mau sujud, dia merasa dirinya lebih bagus. Maka orang yang merasa dirinya paling benar itu disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sifat iblisiyah. Ya, dia punya sifat iblis. Apa? Dia merasa dirinya paling benar, pendapatnya paling benar, pemikirannya paling benar, dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak mau, menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala meniup roh pada Nabi Adam, meniupkan roh kepada Nabi Adam, dan roh itu sampai ke kepala Nabi Adam bersin seperti kita ini. Ketika bersin, Nabi Adam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala menjawab Yarhamukallah. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Allah membalas Yarhamukallah, semoga kamu dirahmati Allah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ada di sini faedah. Perintah sujud untuk Nabi Adam itu perintah yang ta'abudi, perintah dari Allah. Ada yang bilang enggak, itu perintah dilakukan karena beribadah. Ada yang bilang enggak, karena Adam membawa roh yang Allah tiupkan sendiri di dalam Adam, dan ciptaan Adam itu diciptakan oleh tangannya Allah langsung Subhanahu wa taala. Maka karena membawa roh mulia itu, jadi mereka malaikat diperintahkan untuk sujud.
Di sini ada sebuah iskal masalah yang kita harus membahasnya. Ketika Allah mau menciptakan, di dalam ayat ini baca ayat 30 surat Al-Baqarah, ketika Allah mau menciptakan Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat kan bertanya sama Allah. Bukan mereka sombong atau menolak, tidak. Tapi mereka karena sebuah ilmu yang mereka dapati atau dari kejadian yang pernah terjadi, mereka bilang, ataj'alu fiha man yusidu fiha. Ya Allah, engkau ciptakan makhluk yang bisa merusakkan di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami menyembah engkau, mensucikan engkau dengan sebaik-baiknya. Bagaimana engkau ya Allah? Ini ada pertanyaan, dari mana malaikat tahu Adam akan merusakkan sedangkan Adam belum diciptakan? Kata ulama, karena sesuatu yang mereka dapat, pemahaman mereka dikiaskan. Atau yang kedua, di dalam sebagian tafsir, dan itu yang saya pilih, karena jin diciptakan lebih dahulu sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dan jin itu melakukan kerusakan di muka bumi, lalu diusir oleh para malaikat, diperangi oleh malaikat, diusir ke laut, hutan dan lain sebagainya. Maka sekarang kalau kita bilang di hutan ada jin, di laut ada jin dan seterusnya, maka coba perhatikan, dari mana mereka tahu bahwa nanti kata malaikat dikiaskan bahwasannya jangan-jangan makhluk yang Allah ciptakan ini nanti sama dengan jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Allah ciptakan jin lebih dahulu sebelum diciptakan manusia. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, malaikat, loh, ya Allah nanti dia merusakkan. Kenapa? Sama dengan jin yang pernah diperangi malaikat juga. Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Allah jadikan Adam sebagai khalifah. Khalifah itu adalah suatu kaum yang berganti dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Karena sebuah maslahat. Karena dari jenis manusia yang kalian menolak keberadaannya ini, apa? Ada yang baik-baik. Karena kalian tidak tahu nanti aku jadikan di antara manusia yang aku ciptakan ini sebagai para nabi, ada rasul, bahkan ada di antara mereka orang yang jujur, dan orang yang mati syahid, dan orang salihin, dan orang ahli ibadah, dan orang yang ahli zuhud, dan para aulia, dan orang abrar yang mendekatkan diri kepada Allah, yang didekati oleh Allah, wal muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal muhibbuna lahu tabaraka wa taala, dan mereka yang mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah. Maka Allah bilang, ada maslahat di situ. Di antara mereka itu yang kalian protes dengan ciptaannya, di antaranya ada orang saleh, ada para nabi, ada para rasul, maka tidak semua buruk. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta agar Adam menyebutkan nama benda-benda. Allah minta malaikat untuk menyebutkan nama benda-benda tersebut. Benda apa aja disebut. Diajarkan semuanya, kata ulama tafsir. Ini namanya apa, ini namanya pohon, ini namanya gunung, ini namanya apa. Semua diajarkan. Lalu Allah bertanya malaikat, sebutkan nama benda-benda ini. Malaikat tidak bisa menjawab. Qalu subhanalaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali engkau ajarin kepada kami. Kata Allah apa? Ya Adam, wahai Adam, ya sebutkan benda-benda ini. Lalu Nabi Adam sebutkan. Maka mereka nunduk. Wah, itu dia lebih pintar dari kita. Dia lebih tahu. Maka mereka tunduk pada saat itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam musnad beliau, Rasulullah bersabda, apabila anak Nabi Adam, cucu keturunan Adam, baca ayat sajdah dalam Al-Quran, lalu dia sujud, syaitan pada saat itu menangis. Ya wailu, ya wailahu. Artinya apa? Celaka bagiku. Umar bin Adam bersujud, fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, maka untuknya, lalu dia sujud, dia masuk surga. Dan aku diperintahkan sujud dan aku durhaka, pasti aku masuk neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam agar menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya. Dan Allah tempatkan mereka, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, bertempat tinggal bersama istrimu di dalam surga. Dan makan dari semuanya kecuali apa? Dari pohon yang Allah larang. Pohon itu apa? Pohon gandum, ada yang anggur, ada yang apel, ada yang pohon tin. Tidak perlu, karena Allah tidak menyebutkan, nggak ada manfaat buat kita. Kalau ada manfaat pasti Allah sebut.
Tetapi itu sebuah larangan, makan dari surga, nikmatin surga kecuali satu pohon itu. Yang syajaratul khuld, pohon khuldi. Jangan dekatin dia. Dan hati-hati dengan syaitan karena dia adalah musuh untuk kamu. Allah namakan Hawa dengan Hawa karena dia keluar dari yang hidup, karena dia diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, ketika Adam bertempat tinggal di surga dan dia berjalan sendiri, tidak ada satupun wanita atau sosok manusia yang mendampingi beliau. Ketika beliau sedang tidur, bangkit atau bangun dari tidurnya, tiba-tiba di samping kepalanya beliau ada seorang wanita yang duduk, yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Pas dia bangun kaget, man anti, siapa kamu? Dia bilang imra'ah, wanita, perempuan. Kemudian qala walima khuliqti, ya, ngapain kamu diciptakan? Ya biar kamu agak cenderung kepada saya, saling mencintai. Kemudian malaikat bertanya kepada Nabi Adam, namanya siapa? Tes lagi gitu biar tahu. Adam udah ini, bisa sebut gak nama ini gak? Kata Nabi Adam, Hawa. Disebutkan Hawa oleh Nabi Adam langsung. Malaikat bertanya lagi, kenapa disebutkan Hawa? Karena dia diciptakan dari yang hidup. Kemudian mereka bertempat tinggal di surga, dan syaitan itu was-was untuk mereka, berbisik kepada mereka. Cara berbisiknya Allah Maha mengetahuinya. Apakah dari luar atau dia berbisikkan dalam hati mereka dan lain sebagainya. Ada yang bilang lewat ular, ada yang bilang dan lain. Kita tidak mau membahasnya. Yang penting syaitan sampai membisiki mereka. Kemudian mereka memakan dari pohon khuldi. Sekarang ada sebuah kezaliman yang dilakukan kepada Nabi Adam dan Hawa. Pertama orang bilang tuh, coba kalau Nabi Adam gak makan dari pohon khuldi, kan kita di surga sekarang enak. Loh, kan sebelum Adam diciptakan kata Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan khalifah di muka bumi. Berarti Adam tidak diciptakan bukan buat surga. Maka kita menzalimi Nabi Adam. Kalau antum bilang, coba kalau Adam gak makan dari pohon khuldi, kan enak kita di surga sekarang, gak pakai susah-susah, gak pakai mikirin ini itu, beras naik, beras turun, bensin, gak ada begitu. Ya, nggak mikirin yang begitu-begitu. Kenapa? Karena kita menikmatin surga. Itu salah. Kenapa? Antum menzalimi Nabi Adam. Kata Syekh Syarah rahimahullah. Karena Adam diciptakan untuk surga, untuk bumi, bukan untuk surga. Tapi dilatih, nanti kita tahu. Kemudian yang kedua, menzalimi Hawa. Kata orang apa? Hawa itu yang godain Adam. Coba kalau dia tuh gara-gara wanita, tuh lihat, semua wanita jin ifrit. Itu kan jadi masalah. Antum menzalimi Adam dan menzalimi Hawa. Hawa tidak menggoda. Yang menggoda siapa? Iblis, bukan Hawa. Jelas? Maka ketika antum bilang Hawa, berarti antum menzalimi ummana Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Maka itu syaitan yang berbisik kepada mereka. Akhirnya mereka makan dari pohon khuldi tersebut. Lalu Allah keluarkan mereka daripada surga. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan mereka dari surga, ya, pas dia makan bergerak. Kan udah ada larangan, makan yang mana saja boleh, kecuali ini, pohon ini. Pas dia makan, ya mulai bergerak, mau buang hajat. Kata Allah, di mana kamu buang? Dia lari sana, lari sini. Terbuka auratnya, kan dia menggunakan daun dari surga, daun pohon gitu dipakai menutupi auratnya. Tapi ketika makan, terbuka itu auratnya. Lalu dia tarik ini, tarik itu, kata Allah, dia mau buang. Kalau sudah antum kalau belum makan, ya nggak jarang ke WC, benar kan? Halo? Antum jarang makan apa? Kalau jarang makan, kalau kita lagi puasa, jarang masuk WC. Kenapa? Ya karena nggak ada isinya. Tapi ketika terisi, pas buka puasa, salat isya, imam lagi salat isya, antum lagi masya Allah, lagi senderan di kamar mandi, lagi susah. Kenapa? Karena sudah ada yang jalan, ada yang bergerak di sini, kata Syekh Syarah Allah. Maka dia mau buang kotoran. Kata Allah, di mana? Ini surga. Layak ini. Maka di akhirat nanti kita masuk surga insya Allah, tidak ada yang buang kotoran, gak ada yang mules. Waduh, antrian lagi. Waduh, lama banget loh, cepatan gitu. Itu gak ada. Kenapa? Keluarnya keringat yang wangi. Maka alhamdulillah, untung gak ada di sana. Kenapa? WC aja di dunia bayar, gimana di surga? Pasti lebih mahal kan? Tapi Allah kasih itu gratis dan tidak ada yang namanya WC. Kenapa? Nikmatin hidup di surga. Tidak ada yang namanya susah di dalam surganya Allah. Kemudian Nabi Adam melakukan maka kata ulama apa? Adam melakukan satu dosa, keluar dari surga. Kita penuh dengan dosa, mau masuk ke dalam surga. Ya, Adam satu dosa keluar dari suatu kesalahan aja keluar dari surga. Ini kita penuh dengan dosa, mau masuk
Oh enggak, katanya mau masuk surga. Semoga Allah maafkan kita semua. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, dikatakan Adam bertempat tinggal di surga ini 6 hari atau 5 jam atau 3 jam, dan ada yang mengatakan 40 tahun 4 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Dengan berapa lama Nabi Adam alaihissalam bertempat tinggal di dalam surga tersebut. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ini jadi khilaf antara para ulama, yang dimaksud dengan surga itu apa? Ini jadi khilaf ulama. Menurut mayoritas ulama, surga itu ada di langit. Karena Allah ketika ihbita itu turun dari tinggi ke yang rendah. Itu berarti dari tinggi ke rendah, berarti dari dunia, dari langit ke bumi. Berarti mereka diusir, berarti itu surganya ada di langit. Ada ulama bilang tidak. Ini jadi khilaf ulama, dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Di awal dibahas surga yang dimasuki oleh Nabi Adam, surga yang mana? Ada yang bilang surga yang ada di langit, ada yang enggak, ada yang bilang enggak, surga di bumi tapi dia agak tinggi dibanding tempat-tempat yang lain. Ya. Dibanding yang lain maka dia disuruh turun, enggak harus dari tempat yang tinggi, enggak, itu tingginya walaupun tapi di bumi juga. Dan ini jadi khilaf ulama, kita tidak membahas. Ada yang bilang enggak, seperti Syekh Syarawi, ini surga yang buat latihan. Karena Allah memang tujuan ciptakan Adam untuk dunia, bumi, bukan untuk surga. Maka itu dia masukkan di dalam surga yang menjadi latihan. Maka sebagian ulama bilang, maka iblis berani masuk ke surga latihan itu, tapi enggak berani masuk ke dalam surga Allah yang sebenarnya. Ya, dan itu dibahas luas para ulama, dan kita memang sejarah itu susah ada dalil yang begitu kuat kecuali sebagian hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Adam melakukan kesalahan. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimat. Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Allah. Apa itu kalimat? Dijelaskan fataba alaihi. Lalu Allah menerima taubatnya. Kalimat itu dijelaskan, ini ayat surat Al-Baqarah dijelaskan dalam surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang bilang enggak? Ada yang ulama seperti dalam kisah para nabi, Imam Ibnu Katsir di situ dijelaskan hadis bahwasannya Nabi Adam bertawassul kepada Allah dengan nama Nabi Muhammad. Ya Rabb, bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu, engkau ampuni saya. Tapi ini menjadi khilaf antara ulama hadis. Apakah ini hadis sahih atau tidak? Syekh Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah mengatakan bahwa ini hadis sahih atau dihasankan para ulama. Ada ulama bilang enggak, itu hadis munkar. Ada yang bilang ini hadis palsu. Kemudian dari mana Nabi Adam tahu bahwa Nabi Muhammad ada? Padahal Nabi Adam makhluk pertama dari bashar, manusia. Kata Nabi Adam ketika ditanya, kata beliau apa? Aku lihat di arasy Allah Subhanahu wa taala, di pintu surga, di mana-mana tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kembali kepada pembahasan ilmu hadis. Apakah ini hadis sahih atau tidak? Wallahu a'lam. Kemudian ketika Allah turunkan Adam dan Hawa, kira-kira mereka turun di mana? Ada yang bilang di kemudian mereka bertemu di Muzdalifah, India, dan turun bertemu di mana? Bertemu di Muzdalifah dan saling mengenal di Arafat. Maka disebut Jabal Arafah, Gunung Arafah. Arafah itu saling mengenal. Dikatakan bahwasannya Nabi Adam alaihissalam turun ke tempat tertinggi di dunia. Apa tempat tertinggi? Adalah gunung namanya Everest. Everest itu ada di India. Tingginya sekitar 844 meter. Itu tempat atau puncak gunung tertinggi di muka bumi. Dan di abad ke-20 di situ banyak orang yang panjat gunung datang untuk mendaikinya sampai puncak. Tetapi karena cuaca yang ekstrim pada saat itu, mereka berguguran mati semua. Dan kurban pertama di situ ada namanya George Mallory dan Andrew Irvine pada tahun 1924. Dan tidak diketahui apakah dua orang ini yang jatuh kurban sudah mencapai puncak gunung tersebut atau tidak. Gunung yang dinyatakan Nabi Adam alaihissalam turun di situ. Sesudah tahun 1950,
kira-kira 3 tahun 1953 dikatakan ada beberapa orang seperti Edmund Hillary dan beberapa orang lain mencapai ke puncak gunung tersebut. Ini tempat tertinggi di muka bumi. Dan pada tahun 1996 terjadi beberapa kejadian yang banyak orang jatuh kurban karena mereka itu berusaha untuk mendaki gunung tersebut, manjat gunung tersebut. Dan mencapai kurban itu 200. Dan dinyatakan bahwasannya ya mereka yang berusaha mendaki gunung dan panjat gunung tersebut sekitar 14.000 dari sejak tahun 1922 Masehi. Dan yang lulus mendakinya dan mencapai puncaknya itu sekitar 4.000 dari 14.000. Cuma 4.000 yang bisa mencapai puncak gunung tersebut. Dan pada tahun 2007 ada satu orang namanya Wim Hof. Wim Hof itu pada tahun 2007 beliau itu panjat gunung tersebut yang disebut dengan Rajul Thalj, manusia salju. Itu orang mendaki sampai 22.000 meter atau 22.000 kaki di atas permukaan laut untuk mencapai puncak daripada Gunung Everest itu, dan dia tidak menggunakan kecuali mohon maaf celana dalam dan sepatu. Dan dia dikatakan gagal untuk mencapai puncaknya karena kakinya terluka. Maka dia tidak bisa sampai ke puncak. Inilah seputar Gunung Everest yang dinyatakan Nabi Adam alaihissalam turun di situ karena tempat paling tinggi. Kemudian tinggi Nabi Adam 60 zira'. 60 zira' itu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan ada hadis tetapi dikatakan lemah. Lebarnya, tingginya 60 zira', lebarnya 7 zira'. Tinggi 60 zira' itu diperkirakan antara 26 sampai 28 meter. Bayangkan Nabi Adam 28 meter. Kalau kita di depan beliau gimana? Dan kita, kata Nabi, nanti kita masuk surga dalam tinggi Nabi Adam juga, sama. Ketinggian kita sama dengan Nabi Adam. 60 meter, zira'. Berapa? Sekitar 30 meter atau 28 meter. Bayangkan, kenapa? Biar nikmatin surga. Dan antum di surga tidak usah disebut makanan yang antum mau makan. Cukup antum bilang subhanakallahum. Datang makanan yang antum mau. Apapun itu makanan. Mau bebek, mau ayam, sampai adanannya. Ada ikan enggak? Ada. Ikan apa macam-macam ada. Enggak ada kolesterol lagi. Ya. Enggak ada kolesterol, enggak ada. Mau durian di sana juga ada. Gak ada yang sakit gara-gara makan durian atau sakit perut, gak ada. Luar biasa di sana. Maka Nabi Adam alaihissalam 60 zira' tingginya, sekitar 28 meter. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, dikatakan Nabi Adam turun ke puncak atau tempat paling tinggi di muka bumi adalah gunung atau puncak daripada Gunung Everest tersebut di India. Dan dikatakan Nabi Adam membawa turun sebagian daripada daun-daun di surga. Maka di situ asal dari wangian itu dari India. Maka parfum yang paling bagus dinyatakan dari India asalnya. Dikatakan Nabi Adam ketika turun ke muka bumi di India itu membawa beberapa daun dari surga. Dan maka di situ jadi tanaman, ya, parfum dan lain sebagainya yang dikatakan paling bagus. Kemudian Anas radhiyallahu anhu mengatakan wa kana ala ra'sihi iklilum minal jannah. Nabi Adam turun dari surga dan di atas beliau ada mahkota dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan Nabi Adam hidup di seluruh bumi ini. Di mana-mana hidup beliau. Bertempat tinggal di seluruh bumi. Kenapa? Ya orang tinggi, melangkah aja berada dari sini ke mana gitu. 30 meter ya. Beliau melangkahnya cepat. Dan dimakmurkan oleh keturunan Nabi Adam. Dan Hawa itu melahirkan 20 kali. Setiap kali melahirkan kembar, laki perempuan. 20 kali melahirkan, Masya Allah. Istri kita aja 2-3 kali melahirkan aja udah ya Allah gak bisa jalan. Ya. Sampai ada salah satu jamaah istrinya Masya Allah tinggi, besar. Anaknya hamil lagi kata beliau. Syekh doain ini anak keberapa? Masya Allah mudah-mudahan berkah. Ini anak yang ke-11. Masya Allah. Satu istri kata beliau. Oh pabriknya bagus itu. Kalau pabrik-pabrik sekarang susah.
Ya, akhirnya 11 anak. Nabi Adam istrinya Hawa melahirkan berapa kali? 20 kali. Setiap kali melahirkan berapa? Kembar, laki dan anak yang lahir sama perempuan ini nikah sama yang ini gitu, pertukaran. Kemudian mereka berprofesi, ada sebagian untuk berkebunan, bertani sebagai petani, dan sebagian untuk menggembala domba. Dan Nabi Adam haji ke Baitullahil Haram. Kan dinyatakan oleh Ibnu Hisham dalam kitab At-Tijan fi Muluki Himyar bahwasannya yang pertama membangun Masjidil Haram adalah Nabi Adam. Ada sebagian ulama bilang malaikat, ada sebagian bilang salah satu anak Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Ibrahim cuma meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Adam berhaji 40 tahun dari India, berjalan kaki ke Masjidil Haram. Tapi wajar beliau melangkah cepat. Kalau kita melangkah, masya Allah, ya. Maka Nabi Adam dinyatakan 40 tahun haji dari India ke Masjidil Haram, berjalan kaki. Ketika akhir hidup Nabi Adam alaihissalam, beliau itu berwasiat kepada anak-anak namanya Syith. Nanti kita akan mengenal kisahnya. Syith itu diajarkan jam-jam pagi dan siang dan malam, dan diajarkan ibadah-ibadah pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah, dan dikasih tahu kapan terjadi yang disebut dengan banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Nabi Adam dinyatakan hidup 950 aman, 950 tahun. Waqila alfa amin illa qalil. Ada yang mengatakan 1000 tahun kecuali sedikit. Ya, kurang sedikit. 1000 tahun kurang sedikit. Kita 100 tahun aja, masya Allah, susah lihat, susah jalan, susah makan. Tapi beliau ini 1000 tahun kurang sedikit. Dan jadi khilaf di mana kuburnya Nabi Adam alaihissalam. Ada yang bilang di India, di dekat Gunung Everest itu. Di dekat Gunung Everest itu, di tempat turunnya Nabi Adam. Tapi sekarang ada yang protes. Orang-orang yang keilmuan itu menemukan jasad paling tua, paling mereka temukan di muka bumi, nggak sampai ukuran 60 zira' atau sekitar 28 meter itu. Mereka nggak menemukan tinggi itu. Mereka menemukan ada yang tinggi, tetapi nggak setinggi itu. Jangan-jangan itu bohongan kata mereka. Salah. Kenapa? Karena kalau mereka menemukan jasad Nabi Adam, dan itu tidak mungkin karena Allah menjaga jasad para nabi. Inna Allah haram 'alal ardi an ta'kul ajsad al-anbiya. Allah haramkan bumi merusak jasad para nabi rasul. Kalau mereka bertemu dengan jasad Nabi Adam, mereka bertemu pasti berjasad beliau utuh. Tapi sampai sekarang mereka enggak, cuma hanya ketemu tulang saja. Berarti itu bukan Nabi Adam. Karena para nabi dan rasul diharamkan bumi merusak jasad para nabi dan rasul. Ya. Maka sampai saat ini jasad Rasulullah SAW utuh sallallahu alaihi wasallam, seperti baru dimakamkan. Maka terjadi kejadian di zaman Umar bin Abdul Aziz, keturunan cucu daripada Umar bin Khattab, menjadi khalifah wali kota Madinah. Ketika beliau menjadi khalifah tahun 100, diangkat sebagai khalifah tahun 100 Hijriyah, beliau ini Umar bin Abdul Aziz, mereka lagi salat subuh. Pas mereka lagi salat subuh, mereka dengar ada tembok yang rubuh, dan mereka mencium wangi yang harum dan indah. Ternyata sebagian kaki Nabi SAW, karena rubuhnya dekat makam Nabi SAW, kelihatan sebagian dari kaki Nabi. Kota Madinah pada saat itu harum. Diceritakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Baru nampak aja sebagian kaki Nabi aja kota Madinah harum, apalagi kalau Nabi SAW keluar sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi khilaf di mana makamnya atau kuburannya Nabi Adam. Ada yang bilang di India. Di mana? Di samping gunung beliau turun. Dan ada yang mengatakan di Makkah, namanya Gunung Abi Qubais, dan dimandikan dan dikafani oleh malaikat dengan kain kafan dari surga. Yang menyolatkan jenazah Nabi Adam adalah malaikat Jibril dan para malaikat yang menjadi makmum. Dan wafat, dikatakan wafatnya Nabi Adam pada hari Jumat. Dan Hawa istri Nabi Adam wafat sekitar setahun sesudah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Dinyatakan Nabi Adam orang pertama yang menggunakan bajak. Kan sekarang buat tanah kan, buat sawah dan lain. Yang menggunakan bajak pertama Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama kali makan dari gandum Nabi Adam. Yang pertama dibuat lupa syaitan adalah Nabi Adam, karena dia membuat lupa bahwa ini pohon khuld yang dilarang. Ternyata beliau lupa. Ya.
Nabi Adam lupa dia makan dari pohon khuldi tersebut. Kemudian yang terakhir, Nabi Adam alaihissalam itu wafat sendiri, tidak ada yang membunuhnya, maka disebut hatfa anfi. Hatfa anfi itu matinya biasa. Ada orang mati biasa, ada orang mati karena dibunuh, karena dikasih racun dan lain sebagainya. Maka Nabi Adam alaihissalam mati wafat karena diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan tentang kisah Qabil, Habil dan Syith, anak daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Baru kisah berikutnya tentang Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.